Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Julianti dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu etika marketing dana. Oh iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita langsung masuk ke materi pembahasan. Oke, jadi kita langsung masuk ke materi pembahasan yang pertama mengenai apa itu definisi dari marketing dana. Jadi marketing dana atau biasa yang kita sebut juga dengan marketing funding terdiri dari dua kata, yaitu marketing dan juga funding. Marketing itu artinya memasarkan, funding itu artinya menghimpun dana dari masyarakat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa marketing dana atau marketing funding adalah suatu kegiatan yang memasarkan dan juga mempromosikan serta menghimpun dana dari masyarakat. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai hal apa aja nih yang harus dilakukan sebagai seorang marketing dana. Oh ya, orang yang melakukan pekerjaan marketing dana itu disebut dengan funding officer, teman-teman. Oke, jadi tugas mereka yang pertama itu harus mengatur dan juga membuat strategi pemasaran untuk produk perbankan yang akan dipasarkan. Yang kedua, mereka juga harus mencari nasabah potensial dan juga menawarkan produk perbankan agar calon nasabah tersebut mau menanamkan atau menyimpan dananya di bank. Yang ketiga yaitu mereka harus melaporkan secara rutin hasil kinerja mereka. Oke, yang ketiga kita bahas mengenai macam-macam etika pemasaran syariah. Jadi, etika sebagai ajaran baik, buruk, benar, salah, maupun adat dan juga kebiasaan yang perlu kita terapkan di lingkungan sekitar kita. Jadi, etika pemasaran syariah itu ada takwa, ada sidik, ada hikmah, ada amanah, ada al-adl. Jadi, takwa itu memiliki kepribadian spiritual yang baik. Kalau sidik itu berperilaku baik dan juga simpatik. Kalau hikmah bersikap melayani dan juga rendah hati. Amanah artinya jujur dan terpercaya. Kalau adil itu artinya berperilaku adil kepada sesama. Oke, lanjut. Jadi kita bahas mengenai hal apa aja nih yang nggak boleh dilakukan oleh seorang funding officer atau marketing dana. Yang pertama, kita nggak boleh berburuk sangka atau suuzon. Kita juga tidak boleh riswah atau sogok ataupun suap. Yang paling penting juga kita nggak boleh gibah atau menjelek-jelekan orang lain. Yang kedua itu kita tidak boleh memasarkan sesuatu yang belum ada wujudnya. Ibaratnya kita memasarkan sesuatu tapi hal itu nggak ada, jadi itu sama aja kita melakukan kebohongan. Yang ketiga itu kita tidak mempunyai penyusunan atau strategi yang matang. Jadi semua yang kita lakuin kalau penyusunan dan juga strateginya itu tidak matang, maka hal itu hanya akan sia-sia. Jadi lebih baik kalau kita menyusun strategi itu benar-benar dipikirin supaya halnya bisa mendapatkan apa yang kita mau. Oke, lanjut kita bahas mengenai penanganan klasifikasi calon nasabah. Jadi klasifikasi itu artinya mengelompokkan, jadi kita mengelompokkan calon nasabah. Ini menggunakan konsep pemasaran. Ada yang namanya segmentasi, yaitu kita memilah calon nasabah kita berdasarkan kebutuhan, keinginan, kekuatan daya beli, sehingga itu bisa mempermudah proses pemasaran kita agar produk kita mudah diterima oleh calon nasabah. Yang kedua itu kita targeting, yaitu kita mengetahui target penjualan kita. Dengan kita mengetahui target penjualan kita, kita bisa menambahkan nilai atau added value kita pada produk perbankan sehingga produk itu bisa diterima dengan mudah. Yang ketiga itu ada yang namanya positioning, yaitu kita menempatkan produk perbankan bagaimana di calon mata nasabah sehingga produk perbankan itu bisa dengan mudah diterima oleh calon nasabah. Yang terakhir kita bahas mengenai prosedur penanganan pembukaan rekening. Yang pertama, calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh perbankan. Yang kedua, nasabah harus melakukan pengisian form pendaftaran untuk pembukaan rekening. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, otorisasi akan melakukan proses pembukaan rekening. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di sini. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu etika marketing dana.
Dan mohon maaf jika dalam penyampaian saya mengucapkan salah kata atau salah penyampaian karena saya juga masih belajar. Semoga video ini bisa bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.